Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mudah-mudahan kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, untuk kali ini, di kesempatan kali ini bertemu lagi di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 12 MA Darul Quran. Bab pertama, usaha kerajinan berdasarkan pada kebutuhan pasar lokal. Untuk beta konsep, yang pertama, pengertian kerajinan lokal. Yang kedua, kerajinan sebagai bagian dari industri kreatif. Yang ketiga, jenis karya kerajinan berdasarkan dimensi. Yang keempat, media berkarya kerajinan kebutuhan pasar lokal. Yang kelima, langkah perancangan desain, produksi, biaya produksi, dan laporan usaha kegiatan. Yang keenam, tahap atau cara pembuatan kerajinan lokal. Yang ketujuh, menghitung break even point atau BEP atau titik impas. Dan yang terakhir, strategi promosi. Next. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian kerajinan lokal. Manusia pada dasarnya sangat membutuhkan benda atau peralatan yang dapat mempermudah pekerjaan sehari-hari. Misalnya, contohnya lemari, kursi, rak buku, cermin, lampu, tempat tidur, dan lain-lain. Untuk pengertian kerajinan lokal, menurut Gustami, kerajinan dapat dimaknai sebagai suatu karya seni yang unik dan di dalamnya terkandung muatan nilai fungsional dan nilai estetik, serta dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan yang tinggi atau ngerawit. Untuk tujuan utama penciptaan sebuah kerajinan adalah mengutamakan aspek fungsional. Kerajinan fungsional disebut juga sebagai kerajinan terapan. Aspek fungsional ini disebut dengan fungsi pakai. Dalam hal ini, sebuah kerajinan yang fungsional sedikit mengesampingkan nilai estetik sebagai sebuah keunggulan. Kerajinan diciptakan oleh manusia dengan menggunakan keterampilan tangan atau craftsmanship. Proses pembuatan kerajinan membutuhkan kecakapan, keahlian, penguasaan teknik, dan kreativitas atau imajinasi dari si pembuatnya. Ide kreatif sangat dibutuhkan dalam menggambarkan kerajinan yang inovatif. Next. Untuk kerajinan lokal Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kerajinan lokal Indonesia memiliki tingkat keunikan yang tinggi karena proses pembuatannya menggabungkan antara kreativitas perajin dan nilai-nilai kearifan lokal budaya setempat. Kerajinan lokal Indonesia juga diolah menggunakan bahan-bahan lokal yang mudah didapatkan, seperti tanah liat dan lain-lain. Untuk selanjutnya, kerajinan lokal Indonesia dikerjakan oleh orang asli Indonesia yang memiliki kemampuan dan keahlian yang tinggi karena perajin di Indonesia memiliki keahlian yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Jadi, kebanyakan pengrajin atau kerajinan lokal Indonesia mempunyai gen dari generasi-generasi sebelumnya atau dari nenek moyang yang sebelumnya. Selanjutnya, kerajinan lokal Indonesia berkembang secara terus-menerus karena diwariskan secara turun-temurun. Selanjutnya, kerajinan lokal Indonesia sangat variatif bentuknya karena setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas dalam pengolahan bahan baku. Oke, next. B. Kerajinan sebagai bagian dari industri kreatif. Apa sih yang dimaksud dengan industri kreatif? Industri kreatif adalah aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan produk melalui pemanfaatan pengetahuan, kreativitas, dan keterampilan. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Menurut Antariksa, melalui eksplorasi daya kreasi dan daya cipta, perajin akan menghasilkan karya yang berkualitas. Sedangkan menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kegiatan industri atau ekonomi kreatif meliputi subsektor yang merupakan industri berbasis kreativitas di Indonesia. Industri tersebut meliputi periklanan, arsitek, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film, fotografi, permainan interaktif, musik,
seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan perangkat lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan serta kuliner. Semboyan dalam industri kreatif yakni no new design no business. Dalam hal ini, desain adalah sebuah produk akhir dari rekayasa atau proses-proses perancangan dan produksi sehingga dihasilkan sebuah bentuk yang terorganisasi. Proses rekayasa akan melibatkan proses penyusunan elemen-elemen visual seperti garis, warna, ruang, tekstur, dan cahaya sehingga menjadi kesatuan organik dan harmonis. Oleh karena itu, sebagian bagian industri kreatif, kerajinan halus memunculkan ciri khas atau unsur lokal yang sudah ada. Next. C. Jenis karya kerajinan berdasarkan dimensi. Berdasarkan dimensi, kerajinan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, kerajinan dua dimensi, dan yang kedua, kerajinan tiga dimensi. Oke, di sini nomor 1 ada contoh kerajinan dua dimensi, yaitu kerajinan relief, dan yang ini pas keramik termasuk ke dalam kerajinan tiga dimensi. Apa sih yang dimaksud dengan kerajinan dua dimensi? Kerajinan dua dimensi adalah kerajinan yang mempunyai dimensi panjang dan lebar sehingga memiliki luas. Kerajinan dua dimensi sebagian besar memiliki fungsi hias. Dan untuk kerajinan tiga dimensi adalah kerajinan yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi sehingga dapat diketahui volume. Kerajinan tiga dimensi yang memiliki fungsi serapan adalah remari, vas bunga, dan gerabah. Next. Media berkarya kerajinan kebutuhan pasar lokal. Media dalam berkarya kerajinan meliputi bahan, alat, dan teknik. Media merupakan sarana yang digunakan dalam mewujudkan sebuah ide atau gagasan menjadi sebuah produk kerajinan. Oke, yang pertama yaitu bahan. Bahan merupakan material yang akan digarap untuk dijadikan produk kerajinan. Setiap bahan memiliki karakteristik yang berbeda dengan bahan yang lainnya. Yang pertama yaitu faktor keindahan yang terdapat dalam bahan tersebut. Misalnya warna bunga asli lebih indah daripada warna bunga yang kertas. Yang kedua yaitu tekstur atau rasa permukaan sebuah benda memiliki tekstur yang berbeda. Misalnya ada tekstur yang memiliki permukaan yang kasar dan lembut. Yang ketiga, keras dan lunaknya sebuah bahan yang digunakan. Yang ketiga ini sangat berpengaruh terhadap kesan yang didapatkan dari benda tersebut. Bahan baku kerajinan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Contoh untuk bahan alam yaitu seperti serat alam, bambu, rotan, tanah, dan lain-lain. Untuk bahan buatan yang sering digunakan sebagai bahan baku kerajinan adalah plastik, lilin, sabun, gips, dan lain-lain. Yang kedua yaitu alat. Alat merupakan sarana yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi produk kerajinan. Setiap bahan baku dikerjakan dengan teknik yang berbeda, dengan alat yang berbeda pula. Seperti alat yang digunakan untuk membuat keramik yaitu alat pusar tangan, alat putar kaki, dan peralatan tangan seperti butsir, tali, benang potong, penggiling, dan cetakan. Next, yang ketiga, teknik. Teknik adalah cara yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi kerajinan dengan menggunakan alat tertentu. Di bawah ini, di sini ada beberapa teknik dalam pembuatan kerajinan. Yang pertama, teknik untuk membuat gerabah dari tanah liat ada bermacam-macam, seperti teknik pijit, teknik pilin, teknik slab, teknik putar, dan teknik cetak. Yang kedua, teknik menempel digunakan untuk memproduksi kerajinan hiasan dinding. Teknik
menempel terdiri atas teknik kolase dan montase. Kolase adalah teknik pembuatan kerajinan yang menggabungkan berbagai barang bekas untuk menjadi sebuah kerajinan. Sedangkan montase merupakan teknik menempelkan berbagai kumpulan bahan yang sejenis yang tidak terpakai pada bidang datar dengan sekat yang rapat dan berjarak sama sehingga menjadi kerajinan hiasan lukisan atau gambar yang menarik. Selanjutnya, teknik merangkai dilakukan menggunakan berbagai jenis bahan baku seperti benang, senar, atau kawat kecil untuk memproduksi hiasan ornamen gantung. Selanjutnya, teknik konstruksi yang dilakukan dengan cara menyambung atau menggabungkan berbagai material dengan cara mengelas, memaku, menyambung dengan peralatan-perangkat tertentu. Contohnya adalah kerajinan hias lampu kaca yang antar elemen kaca dikonstruksi dengan cara dijepit plat besi tipis. Next. Oke, cukup sekian. Untuk materi selanjutnya ada langkah-langkah perancangan desain produksi, biaya produksi, dan laporan kegiatan usaha. Yang kedua, tahap atau cara pembuatan kerajinan lokal. Yang ketiga, menghitung break even point atau BEP atau titik impas. Dan yang terakhir, strategi promosi. Oke, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.